Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dekanto Lingga, NPM 1806-2037, kelas 6 C1 Pidana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian dari anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bentuk-bentuk atau upaya yang dapat kita lakukan dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana yang saya kutip dalam artikel yang ditulis oleh Najla Shihab, yaitu: pertama, mengikuti kata tidak dari si kecil, yaitu biasakan untuk mengikuti kata tidak dan stop dari anak, misalnya saat ia menolak dicium atau diminta berhenti saat digelitiki. Apakah anak belajar mengendalikan dan menghormati kenyamanan tubuhnya akan ditentukan oleh reaksi orang tua. Jangan bilang sedikit saja atau masa nggak mau dicium. Bayangkan bila kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbahaya. Yang kedua, jelaskan bagian tubuh. Contohkan anak sejak dini untuk membedakan bagian tubuh yang aman dan tidak aman untuk disentuh. Tunjukkan sentuhan aman saat jabat dan cium tangan, tidak pada sembarang orang. Jelaskan sentuhan tidak aman saat memegang bagian tubuh yang tertutup rapat. Yang ketiga, belajar mengenali intuisi. Biasakan anak untuk mempercayai intuisinya terhadap bahaya. Ada situasi di mana anak merasa khawatir saat bertemu orang tertentu atau melewati jalan baru. Yang keempat, latihan teknik sederhana, yaitu latihan spesifik kemampuan anak menghadapi bahaya di tempat umum, yaitu berteriak tolong dan bukan malah mengatakan bunda atau mama. Akan membuat orang di sekeliling lebih waspada, memperhatikan letak pintu dan stop kontak setiap masuk ke ruangan baru, dan berbagai teknik sederhana lainnya. Yang kelima, membangun jaringan sosial. Bangun perlahan jaringan sosial. Lebih dari satu orang yang ikut menjaga keamanan anak, seperti nenek dan kakak yang bisa menjadi tempat bercerita. Yang keenam, ajarkan tentang rahasia. Ajarkan anak tentang rahasia, apa informasi yang boleh disembunyikan dari orang tua dan mana yang harus diceritakan walaupun diminta seseorang untuk tidak membocorkan. Yang ketujuh, tumbuhkan disiplin. Tumbuhkan disiplin diri anak tanpa ancaman dan sogokan. Pelaku kekerasan seksual dengan sengaja memilih anak-anak yang rentan dan mudah ketakutan, kecanduan pujian, dan mencari imbalan untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, biasakan untuk terbuka. Pelaku kekerasan biasanya orang yang dikenal menggunakan teknik grooming atau perawatan untuk mendekatkan diri ke anak dan orang tua. Biasakan untuk terbuka dengan anak tentang orang-orang di sekitar, ajak mengobservasi dan peduli pada perubahan perilaku siapapun di lingkungan. Yang pasti, anak adalah masa depan bangsa kita. Sudah seharusnya kita bergerak bersama menjaga anak-anak kita, mulai keluarga dan lingkungan kita, karena anak merupakan cerminan masa depan bangsa kita. Sudah seharusnya kita jaga dan tindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak. Sekian penjelasan yang mungkin yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.